Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, di hari ini kita melanjutkan pelajaran kajian kitab Syarah Ibn Aqil ala Alfiyati Ibn Malik. Hari ini pertemuan ke-8. Alhamdulillah, kita akan masuk di bait yang ke-31. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa syartu dal i'rabi ayyadafna la wa syartu dal i'rabi ayyadafna la lil ya'i kaja'ahu abi kada tilali wa syartu dal i'rabi ayyadafna la lil ya'i kaja'ahu abi kada tilali. Kata beliau, syarat i'rab ini da isim isyarah yang tidak ada hadanya. Kan da isim isyarah kan bisa tambah huruf tambi hada. Ini tidak ada. Syartu da al-i'rab. Syarat i'rab ini kembali ke asmaul khamsah, asmaul sita kemarin. Kemarin kan baru logonya. Dan belum jelaskan i'rabnya, alamat rofa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Syarat i'rab ini ayyudofna, dia diidofakan semuanya. Tapi lalilia, tapi diidofakan bukan ke ya. Maksudnya bukan ke ya mutakallim. Ini sudah dibahas di tufah sebelumnya. Syarat di i'rabnya i'rab asma'us sittah itu ada syarat. Dia harus mudhof, tapi mudhof nilainya bukan apa? Ya mutakallim. Karena kalau ya mutakallim, i'rabnya munasabah. Iya. Setelahnya tinggal contoh. Kaja asalnya ja'a dihilangkan. Asalnya ja'a aku abika. Iya. Bila belum katakan seperti contoh ja'a aku abika. Yang menjadi poin kita adalah siapa? Yang mana? Aku. Dirob dengan tanda rofa apa itu? Waw. Dirob dengan tanda rofa waw. Kenapa? Paham kan? Jawabannya kan dia asma'u as-sittah. Sekarang pertanyaannya, terpenuhi nggak syarat? Belum bilang tadi caranya ayyudofna. Dia harus diidofakan. Sekarang apakah dia diidofakan? Iya. Iya kan? Karena aku mudhof, abi mudhofun ilaih. Anda bisa paham ini? Itu maksudnya contohnya terpenuhi. Iya? Itu maksudnya contohnya terpenuhi. Iya. Terus da tila itu da i'tila abika juga apa nama? Abika juga. Tadi kan aku contoh untuk ropa. Abi contoh untuk apa? Jer. Tanda jernya? Ya? Iya. Pertanyaannya, apakah terpenuhi syaratnya? Terpenuhi. Dia diidofakan kepada siapa? Kaf. Da juga sama. Iya, da di sini masuk. Tanda nasabnya apa? Alif. Karena da di sini da yang bermakna sohib. Paham kan? Karena da istilah yang memiliki penyakit. Datang saudara bapakmu yang sakit. Dipahami ini bermakna sohib. Bermakna apa? Sahih. Jadi beliau contohkan langsung marfu, majrur, mansub. Terpenuhi semua syaratnya. Karena i'tila itu apa? Mudhofun ilaih. Dan semua mudhofnya di sini bukan kepada ya. Aku mudhof ke abi mudhof ke ka, da mudhof ke i'tila. Terpenuhi syaratnya ini masya Allah.
Artinya sekarang belum kan tidak bahas marfu'nya. Belum langsung bahas syarat i'rab ini, kembali ke waw alif ya. Harus diidofakan. Contohnya langsung sekaligus juga. Mudah ini ya, selesai. Cuma sebagian syarat belum tidak sebutkan. Dan akan disebutkan oleh Ibnu Aqil sebentar sebagai syaratnya. Kan itu pas sebelumnya harus mukabbaroh, harus mufrad. Itu yang tidak disebutkan di sini. Mukabbaroh sama apa? Mufrad. Beliau katakan, "Dzakaran nahwiyuna li i'rabi hadhil asma'i." Para ahli nahwu menyebutkan untuk i'rab isim-isim ini bil hurufi syurutun arba'ah. Dengan huruf ada 4 syarat. Ya, ada 4 syarat. Dan ini maksud dengan di sini adalah syarat umum. Kalau syarat khusus sudah. Pam harus kosong dari mim. Ya kan? Du harus bermakna tohib. Itu syarat khusus namanya. Ini 4 ini syarat untuk apa? Umum. Untuk semuanya. Ahduha yang antakuna mudhaf. Yang pertama harus dia mudhaf. Harus dia mudhaf. Dan itu dikatakan oleh Ibnu Aqil, Ibnu Malik. Ayyudhafna. Dia diidofakan. Wahtarza bidzalika min an la tudhaf. Dikeluarkan dari hal itu adalah dari kata yang tidak diidofakan. Fa inna hina idin tu'rabu bil harakatid dhahirah. Ketika tidak diidofakan, maka dia diirob dengan harokat yang nampak. Beliau contohkan. Ada abun, wa ra'aitu aban, wa marartu bi abin. Ya, irobnya dengan apa itu? Harokat nampak. Kata yang kedua, cara kedua. Antudha ila ghairiya ilmu mutakallim. Sengaja belum dahulukan ini, kan ini juga disebutkan oleh penulis. Diidofakan dia tapi kepada selain ya mutakallim. Ini disebutkan juga. Karena belum bilang tadi la lil ya. Bukan kepada ya. Nah, ada Abu Zaidin wa akhuhu wa hamuhu. Langsung. Abu Zaid, akhuhu, hamuhu. Iya. Fa in udifat ila ya'il mutakallim. Maka jika diidofakan pada ya mutakallim, uribat bi harokatin muqaddaratin. Maka diirob dengan harokat muqaddarah. Mana min dzuriha al munasabah. Sudah kita pelajari di buku-buku sebelumnya. Nah, contoh hada abi, wa ra'aitu abi, wa marartu bi abi. Jadi selalu begitu bunyinya. Karena irobnya ini adalah bukan lagi dengan huruf, tapi dengan harokat. As-salis, yang ketiga ini tidak disebutkan oleh penulis secara jelas, tapi mungkin dengan lafaz beliau itu sudah masuk. Kan beliau kan melafazkan aku, abi, da. Dengan lafaz beliau ini terkandung di dalamnya syarat yang ketiga ini, antakuna mukabbaroh. Harus lafaz-lafaz biasa. Paham ini? Dengan mungkin bisa diambil dari contoh yang beliau lafazkan tadi, harus dengan lafaz seperti itu. Mukabbaroh, keluar yang ditasgir, yang diubah lafaznya menjadi apa? Isim tasgir. Yang di atas bahasa apa? Fu'ail. Iya. Wahtarza bidzalika, hal itu untuk mengeluarkan min antakuna musaghorotan dari kata yang ditasgir. Fa innaha hina idzin tu'rabu bil harakatid dhahirah. Sesungguhnya ketika itu dia diirob dengan harokat dhahir. Nah, contoh hada ubayyun. Dibilang hada ubayyu zaidin, belum mudhofkan. Artinya walaupun mudhaf kepada selain ya, tapi kalau lafaznya ditasgir tidak jadi juga. Paham kan? Lihat, hada ubayyu zaidin wa duwayyu malin wa ra'aitu ubayya zaidin wa duwayya malin wa marartu bi ubayyi zaidin wa duwayyi malin. I'rabnya malah dengan harokat apa? Dhahir, nampak. Bukan dengan huruf. Syarat keempat, rabi
antakuna mufrada. Harus mufrad. Ini juga tidak dilapatkan dengan jelas oleh penulis, tapi mungkin dari contoh penulis bisa kita ambil. Kan penulis contohkannya apa tadi? Aku, abi, da. Itu kan semua lafaznya apa? Mufrad. Jadi secara terang-terangan Ibnu Malik tidak menyebutkan kecuali 2 syarat. 2 syarat berikutnya mungkin bisa kita ambil dari apa? Contoh yang belum contohkan. Itu syarat mukabbarah sama mufradah. Iya, mukabbarah sama mufradah. Lihat, kata beliau rahimahullah untuk syarat keempat. La tarudza bidzalika min an takuna majmu'atan aw muthannatan. Hal itu mengeluarkan dari kata yang dijamak atau mutanah. Dari itu tadi, dari asmaul sittah. Fa in kanat majmu'atan, kalau dia dijamak. Ya, kalau dia dijamak, maksudnya di sini adalah dijamak taksir. Karena para ulama menjelaskan ini kata-kata ini dijamak ke jamak taksir, tidak dijamak ke jamak yang lain. Iya. Kalau dia dijamak itu jamak taksir, uribat bil harakatid dhahirah, maka diirob dengan harokat nampak. Diirob juga dengan harokat apa? Nampak. Nah, haula'i aba'u zaidina wa ra'aitu aba'ahum wa marartu bi aba'ihim. Lihat. Wa in kanat musanna, kalau dia musanna, uribat i'rabal musanna, maka dia diirob dengan i'rab apa? Musanna. Bil alif raf'an wa bil ya'i jarran wa nasbah, dengan alif rafa dan dengan ya jar dan nasabnya. Nah, contoh hadani abwa zaidin. Ini abwa, belum sengaja, masya Allah, contohnya Ibnu Aqil sengaja datangkan sebagai mudhaf. Setelahnya mudhafun ilai, untuk menjelaskan walaupun terpenuhi 2 syarat sebelumnya, tapi kalau syarat ini tidak terpenuhi, batal juga. Lihat, abwa ini isim mutanna, hilang nunnya kan dia mudhaf. Abwa zaidin, wa ra'aitu abwaihi, hilang nunnya karena mudhaf. Wa marartu bi abwaihi, hilang nunnya karena mudhaf. Kemudian beliau bilang walam yadkur al-musannifu rahmahullah min hadhil arba'ati wasyartain al-awwalain. Penulis rahimahullah tidak menyebutkan 4 syarat ini kecuali 2 syarat pertama. Ya kan? Maksudnya yang disebutkan secara jelas dan terang-terangan hanya 2 syarat yang pertama. Tsumma asyara ilaihi ma biqaulihi wa syartu dzal i'rabi ayyudafna laliyah. Kemudian beliau isyaratkan kepadanya dengan ucapannya wa syartu dzal i'rabi ayyudafna laliyah. Ai syartu i'rab hadhil asma bil huruf. Itu syarat i'rab fi isim-isim ini dengan huruf ay an tudafa ila ghairi ya'il mutakallim. Dia didopakan kepada selain ya mutakallim. Fa ulima min hadhihi, maka diketahui dari hal ini, fa ulima min hadza, diketahui dari ini, annahu la budda min idhofatiha, bahwasanya harus dia diidofakan, harus. Wa annahu la budda an takuna idhofatuha illa ghairi ya'il mutakallim, dan bahwasanya harus idhofanya kepada selain ya mutakallim, selain ya mutakallim. Wa yumkin ayyufham asyarton al-akhiron, dan mungkin dipahami 2 syarat yang terakhir tadi yang disebut oleh penulis, yang ketiga dan keempat, min kalamihi, dari ucapan beliau setelahnya. Wa dzalika anna ad-dhamir fi qawlihi yudhafna rajun ila asma'i allati sabaqa. Karena dhamir pada ucapan beliau ayyudhafna itu kan kembali ke isim-isim yang telah lewat. Dikruha penyebutannya, wa huwa lam yadhkuruha illa mufradatan mukabbaratan, dan dia tidak disebutkan kecuali dalam keadaan mufrad dan mukabbarah. Itu bisa kembali ke situ, bisa juga bahkan kita lihat di contoh penulis setelahnya. Iya kan? Itu maksudnya 2 pandangan. Kalau Ibnu Aqil bilang mungkin bisa dipahami 2 syarat tadi, kembali ke saat belum menyebutkan isim-isim itu. Karena nah ini dhamir nunis lah, kembali ke mereka. Asmaul sittah. Dipahami kan? Kita katakan bisa juga masuk dalam contoh yang belum sebutkan setelahnya. Itu lagi bahkan lebih dekat lagi. Iya. Kata beliau,
Faka'annahu qala, maka seakan-akan beliau bilang wasartu dal irabi ayyudab ab wa ikhwatih, ayyudab ab wa ikhwatu, seakan-akan beliau katakan syarat irob ini dia diidopakan, yaitu ab diidopakan, ab dan saudara-saudarinya diidopakan. Saudara-saudarinya mana? Al-madhkuru ila ghairi ya'il mutakallim. Saudari-saudari yang disebutkan sebelumnya harus diidopakan kepada selain ya mutakallim. Selesai. Kemudian kata beliau wa'lam anadu, kemudian ketahuilah faedah tambahan ini dari Ibnu Aqil, karena masalahnya tadi contohnya kan ja'ahu abika da'tila. Kenapa da diidopakan kepada itila? Iya, beliau bilang ketahuilah annadu, bahasanya du la tusta'malu illa mudhafatan. Masya Allah, du tidak pernah digunakan kecuali dia sebagai mudhaf. Ini faedah penting. Makanya dia tidak pernah dibilang du saja, pasti bilang du malin, du ilmin. Paham kan? Iya. Selalu mudhaf. Wala tudhaf ila mudmar. Wala tudhaf ila mudmar. Terus untuk kedua, dan dia tidak diidopakan kepada domir. Itulah fardu. Selalu idopanya kepada isim. Bahkan isimnya jenis khusus. Beliau bilang, bal ila ismi jinsin. Dohir goir sifat. Bahkan dia selalu diidopakan kepada isim jins, dohir, bukan sifat. Artinya, bukan isim-isim yang mustaq. Nah, ja'ani du malin, alaizu ja'ani du qaim. Hati-hati. Ja'ani du qaim. Tidak. Dia hanya didopakan pada apa isim? Jins. Makanya du ilmin, du malin. Iya, itu dia. Masya Allah. Selesai? Untuk ini. Kemudian beliau bilang, lanjut setelah asma'ul sittah, isim musanna. Beliau katakan bil alifir fa'il musanna wakila ida bimudmarin mudofan wusila. Kata beliau rahmallah, dengan alif irfa al musanna, dengan alif rofa'lah isim musanna. Maksudnya rofa'lah isim musanna dengan alif sebagai alamatnya. Wakila, demikian pula kata kila, ikutkan kepada musanna. Tapi ada syaratnya. Ida bimudmarin mudofan. Jika dia ya dengan domir sebagai mudof. Maksudnya jika dia sebagai mudof untuk domir. Wusila. Asal katanya ida wusila bimudmarin mudofa. Apabila dia disambungkan dengan domir yang dia sebagai mudhaf. Domirnya mudhafun ilai. Artinya untuk kila harus lafaznya kilahuma, baru dia menjadi mulhaq terhadap isim musanna. Kalau dia tidak disandarkan kepada domir, maka bukan isim musanna atau mulhaq kepada isim musanna. Tapi dia sebagai apa? Isim maksud. Akan datang sebentar. Kilta kadakatnani watnatani. Kabanaini wa banataini yajriyani. Kilta juga sama. Kilta juga sama. Kilta kadzalika. Kilta juga seperti itu. Artinya kilta sama dengan apa? Kila. Itnan wa itnatan kabanaini. Itnan dan itnatan sama dengan ibnaini. Maksudnya ikutkan juga. Sebagaimana antum bilang ibnaini wa banataini, demikian pula itnan, itnatani. Anda paham ini? Sama juga. Yajriyani. Maksudnya itnan watnatai, itnan watnatan yajriyani kabanain wa banatain. Paham asalnya? Itnan dan itnatan yajriyan berlaku sama dengan ibnain dan ibnatain. Antum paham ini? Maksudnya disamakan dengan isim musanna. Wa taqlubul ya fi jami'i hal alif. Jarrun wa nasban ba'da fathin qad ulif. Iya.
Kata beliau rahimahullah, al-ya takluf, menggantikan. Al-ya takluf, ya menggantikan. Ya menggantikan. Fi jami'iha al-alif. Artinya ya menggantikan alif pada seluruhnya. Apa maksud seluruhnya? Maksudnya jarron wa nasba, yaitu di ketika jar dan ketika apa? Nasab. Ketika jar dan ketika nasab. Ba'da fathin qad ulif, setelah fathah yang telah diketahui. Maksudnya setelah fathah sebagaimana biasanya. Antum tahu maksudnya? Maksudnya ya sebelum ya di fathah. Makanya boleh bilang setelah fathah. Kenapa perlu ini? Setelah ya yang setelah apa namanya alamatnya pakai ya setelah fathah. Kenapa itu perlu? Karena nanti ada ya setelah kasroh. Itu pada jamak mudzakkar salim. Itu pentingnya itu. Ba'da fathin qad ulif, setelah fathah yang telah diketahui dimaklumi sebelumnya. Iya. Ini 3 bait. Kata beliau rahimahullah, dzakarul musannif rahimallahu taala, penulis rahimallahu taala menyebutkan anna mimma tanubu fihi huruf anil harakat, bahwasanya di antara huruf menggantikan harokat al-asma sittah adalah asma sittah wa qad taqaddam al-kalam alaiha, dan itu telah lewat pembicaraan kepadanya. Tsumma dzakarul musanna, kemudian di sini belum menyebutkan siapa? Isim musanna. Wa huwa mimma yu'rabu bil huruf, ini termasuk yang di'rab dengan apa? Huruf. Iya, termasuk yang di'rab dengan huruf. Wa hadduhu, had artinya ta'rifuhu, ini ta'bir lain. Wa hadduhu maksudnya wa ta'rifuhu, apa pengertian musanna? Lafdun dalun ala tnaini bi ziyadatin fi akhirih salihun litajridi wa ati mithlihi alaih. Inilah yang diambil oleh Syekh Ahmad Thabit yang di Tuhfah Wastabiyah. Kan di Tuhfah Tsaniyah beda pengertian. Iya, dia adalah lafaz yang menunjukkan atas isnain. Sebenarnya bisa kita tambah awitnataini. Karena kan isim mutanna ini kan bisa itnain, bisa juga apa? Itnatain. Biziyadatin fi akhiri, dengan tambahan pada akhirnya. Itu tambah alif dan nun atau ya dan nun. Solihun litajrid, yang mana tetap bagus untuk dilepas, dikosongkan dari tambahan ini. Keluar yang tidak bagus. Misalnya kan itnan. Akan disebut oleh Ibnu Aqil nanti. Itnan. Coba hilangkan alif dan nun. Masih soleh enggak? Hah? Enggak. Berarti dia bukan isim mutanna. Itnan. Coba antum kan gini, rojulan, hilangkan alif dan nun. Rojulun kan soleh. Berarti kalau tidak soleh bukan isim mutanna. Namanya lain. Misalnya itnan, itnatan. Coba hapus alif dan nunnya. Kan tidak soleh lapanya. Berarti dia bukan isim mutanna. Apa berarti? Mulhak. Makanya nanti mulhak. Maka belum bilang tadi demikian pula. Maksudnya diikutkan. Iya. Jadi lama-lama waktu mitli alaih, dan diatofkan semisal padanya. Keluar yang tidak soleh diatofkan. Misalnya gini. Kan ja'a rojulan. Antum bisa bilang apa? Ja'a rojulan. Bilang apa? Ja'a rojulun, rojulun. Ini kan cocok. Keluar yang tidak cocok. Misalnya ro'aitu komaroin. Ro'aitu komaroin. Cocok nggak dibilang ro'aitu komaron wa komaron? Cocok nggak? Nggak cocok. Karena orang Arab bilang komaroin maksudnya bulan dan matahari. Cocok nggak diatofkan? Nggak cocok. Untuk paham gak ini? Nah, ini penting sekali, ini takbir. Harus kalau dihilangkan tambahannya, katanya tetap soleh, tetap bagus. Terus kalau dihilangkan dan diatofkan juga tetap bagus. Akan disinggung oleh Ibnu Aqil sebentar. Fayadkhulu fi qaulina lafdzun dal ala tsnain. Maka masuk dalam ucapan kami lafaz yang menunjukkan atas dua, al-musanna.
Nah, Zaidan, contoh al-Zaidan wal alfat al-maudu'ah litnain. Masuk juga lafaz-lafaz yang digunakan diletakkan untuk kata dua. Itu sebenarnya. Jadi kata menunjukkan atas dua itu pendek. Jangan ambil dengan itu. Jangan bilang isim mutanna adalah isim yang menunjukkan atas dua. Jangan cukupkan ke situ. Karena juga nanti akan masuk kata mufrad yang terjemahannya dua. Seperti apa? Nah, syaf'un. Seperti syaf'un. Apa artinya syaf'un? Yang genap. Dua-dua. Umiro Bilal ayyasfa'al adan. Bilal diperintahkan untuk mensyafa' adan. Artinya ucapkan adan itu apa? Dua-dua. Berarti kan yang menunjukkan atas dua. Masuk juga ini. Tapi wa kharaja biqaulina. Tapi keluar dengan ucapan kami biziyadah. Dengan adanya apa? Tambahan. Itu keluar. Nahu syaf'un. Keluar kata syaf'un dengan ucapan itu. Wa kharaja biqaulina salihun litajrid. Keluar dengan ucapan kami cocok untuk dikosongkan. Dipisahkan. Nah, itnan. Contoh kata itnan. Fa innahu la yasluhu li isqat bi ziyadati minhu. Sesungguhnya tidak cocok untuk dihilangkan tambahan darinya. Fala taqul, maka antum dah katakan itn. Nah, selalu itnan atau itnain, itnatain, itnatan. Iya. Wa kharaja bi qaulina wa hatlu mithli alai. Keluar dengan ucapan kami diatofkan semisal dengannya. Ma saluhu li tajrid wa atfu ghairihi alaihi. Keluar apa yang cocok untuk dihilangkan tambahannya, tapi diatofkan selainnya kepadanya. Kal qamaroin, seperti kata al qamaroin, fa innahu salihun lit tajrid. Sesungguhnya dia cocok untuk dihilangkan. Dikosongkan dari tambahan. Kata qulu qamarun. Maka antum katakan qamar, walakin yu'tafu alaihi mughayiruhu la mithluhu. Diatofkan kepadanya yang berbeda dengannya, bukan semisal dengannya. Yang berbeda dengannya bukan semisal dengannya. Nah, contoh qamarun wa syamsun. Wa huwal maqsudu biqaulihim al-qamarain. Seperti qamarun wa syamsun. Itulah yang dimaksud dengan ucapan mereka al-qamarain. Wa asyarul musannifu biqaulihi. Penulis mengisyaratkan dengan ucapannya bil alif irfa al-musanna wa kila ila anna al-musanna yurfa'u bil alif. Itu intinya di sini. Bahasanya musanna itu dirofa dengan alif. Wa kada lika sibhul musanna. Demikian pula yang mirip dengan musanna walaupun dia bukan isim musanna. Iya. Wa huwa kullu ma la yasduqu alaihi haddul musanna. Apa maksudnya mirip dengan musanna? Maksudnya dia adalah semua yang tidak cocok dan tidak bisa masuk dalam pengertian musanna. Kan mutanna sudah ada pengertiannya tadi. Nah, kata yang maknanya mutanna tapi tidak cocok, paham kan? Dengan pengertian di isim mutanna tidak masuk, maka masuk diserupakan. Wa asyara ilaihil musannif biqauli wa kila. Penulis ikutkan, isyaratkan dengan ucapan beliau kila. Karena itu bukan tidak masuk dalam pengertian mutanna, tapi diserupa miripkan dengan isim musanna. Kata beliau rahimahullah, lihat fama la yasduqu alaihi haddul musanna, apa yang tidak cocok padanya pengertian musanna mimma dalla ala tsnain, dari apa-apa yang menunjukkan atas dua biziyadah, dengan adanya tambahan atau sibihiha atau serupa dengannya, bahwa mulhaqun bil musanna. Ini penting. Maka itu antum dah bilang isim musanna, tapi mulhaq terhadap isim musanna. Iya. Fakila wa kilta watnan watnatan. Maka kila dan kilta, itnan dan itnatan, mulhaqatun bil musanna, diikutkan kepada isim musanna. Iya, diikutkan kepada isim musanna. Li'annaha la yasduqu 'alaiha haddul musanna. Karena tidak cocok padanya pengertian isim mutanna. Walakin la yulhaqu kila wa kilta. Kemudian belum menjelaskan. Akan tetapi tidak diikutkan kila dan kilta bil mutanna dengan isim mutanna illa, kecuali ida udifa ila mudmarin. Kecuali kalau disandar kepada apa?
dhamir. Nah, ja'ani kilahuma. Wa ra'aitu kilaihima wa marartu bi kilaihima. Wa ja'atni kiltahuma wa ra'aitu kiltaihima wa marartu bi kiltaihima. Fa in udita ila dhahirin. Kalau dia diidofakan pada isim dhahir, kana bil alif raf'an wa nasban wa jarra, maka dia selalu akhirnya alif ketika rafa, ketika nasab, ketika jar. Bukan alamatnya alif, maksudnya akhirnya selalu alif. Alamatnya apa? Ketika rafa ya dhamma muqaddarah, ketika nasab fathah muqaddarah, ketika jar kasrah muqaddarah. Jelas kan? Nah, contoh lihat. Ja'ani kila rajulaini wa kiltal mar'ataini wa ra'aitu kila rajulaini wa kiltal mar'ataini wa marartu bi kila rajulaini wa kiltal mar'ataini. Ini Masya Allah pakai alif terus. Wa ra'aitu kila rajulaini, ya tadi itu semuanya udah. Falihada qala al-musannif, oleh karena itu berkata penulis, wa kila idza bi mutmarin mudhafan wusila. Dan kila kalau disambungkan ya dengan domir sebagai mudhaf. Tsumma bayyana anatnain wa tnatain. Kemudian setelah itu beliau menjelaskan antara itnain dan itnatain. Yajriyani majrad binain wa banatain. Dia sama dengan ibnain dan ibnatain. Ya, fatnan wa tnatain mulhaqan bil mutanna kama taqaddam. Maka itnan dan itnatain dia mulhaq terhadap isim mutanna sebagaimana telah lewat. Wa banan wa banatan mutanna haqiqah. Sementara ibnan dan ibnatan adalah apa? Hakikat. Maksudnya dia isim mutanna betulan. Cuma kenapa belum sebutkan? Karena belum mau bilang sama dengan, ya dipahami nih. Ya, artinya tanpa syarat. Seperti yang disebutkan di mutamimah. Kan di mutamimah kan ada yang diikutkan dengan syarat dan ada yang diikutkan tanpa syarat. Itnan itnatan tanpa syarat. Sementara kila dan kilta pakai syarat. Ya, tsumma dzakara musannif rahimallahu anal ya, kemudian setelah itu belum menyebutkan bahasanya ya takhluful alif fil mutanna wal mulhaq bihi fi halatai. Bahasanya ya menggantikan alif dalam mutanna dan yang mulhaqnya yang diikutkan dengannya pada dua keadaan. Al-jari wa nasbi, yaitu pada keadaan jar dan keadaan apa? Nasab. Wa anna ma qablaha la yakunu illa maftuha. Dan bahwasanya apa yang sebelumnya tidak akan ada kecuali pasti di fathah. Nah, contoh. Ra'aitu zaidaini kilaihima. Ya, sengaja beliau contohkan langsung dua itu. Zaidain maf'ulun bi, kilai sebagai apa? Tahu? Taukid. Wa marartu bizaidaini kilaihima. Wa tarza bidzalika an ya'il jama'. Kenapa belum bilang fathah sebelumnya? Untuk mengeluarkan ya jama'. Jama' di sini maksudnya apa? Jama' mudzakkar salim, karena hanya jama' mudzakkar salim lah pakai ya. Iya, fa inna ma qablaha la yakunu illa maktsura, karena sungguh apa yang sebelumnya tidak akan ada kecuali di kasra. Nah, martu bizaidina wa sayati dzalik, dan akan datang hal itu. Setelahnya ini langsung bait yang ke-35. Wa hasilu ma dzakarahu, kesimpulan dari apa yang belum sebutkan, annal mutanna, bahwasanya isim mutanna itu wa ma ulhiqa bih, dan apa yang diikutkan dengannya, yurfa'u bil alifi wa yunsabu wa yujar bil ya, diropa dengan alif, dinasab dan dijar dengan ya. Ha wa hadha huwal masyhur. Ini yang masyhurnya. Ternyata yang kita pelajari itu yang terkenalnya. Beliau akan sebutkan pendapat lain. Iya. Iya. Wasohi. Wah, bahkan Ibnu Aqil mensohikan yang lain. Iya, yang benarnya annal i'rab fil mutanna wal mulhaq bih, bahasanya i'rab pada isim mutanna dan diikutkan dengannya bi harakatin muqaddaratin alal alif. Kalau di dirofa bukan alif, tapi harokat yang disembunyikan pada alif. Di dhamma iya, muqaddar. Rofan, ketika rofa wal ya nasban wa jarra, disembunyikan. Iya. Dia bilang, kalau itu kata beliau rahimahullah ta'ala,
nasab dan jernya disembunyikan di atas ya ketika apa? Nasab dan jernya. Antum bisa paham ini? Ini Masya Allah. Artinya gini. Menurut beliau dan jangan heran ya. Karena memang secara umum madhab beliau adalah madhab Kufah. Ibnu Aqil ikut madhab Kufah. Dari mana kita tahu? Sebelumnya ketika bahas fi'il mabni, katanya fi'il madi tidak ada yang mabni di atas dhammah, tidak ada fi'il madi. Padahal kita bilang dorobu mabni dari apa? Dhammah. Tapi Ibnu Aqil saya lupa singgung sebelumnya, luput disinggung. Tapi Ibnu Aqil bilang tidak ada fi'il madi mabni di atas dhammah. Karena itu madhab siapa? Kufah. Karena memang Kufah fi'il madi itu mabni di atas fathah selama-lamanya. Kalau doma dengan waw berarti fathah muqaddarah. Di doma karena dicocokkan dengan waw. Itu orang Kufah. Nah, maka penulis juga seperti itu karena sebelumnya beliau juga begitu. Nah, orang Kufah bukan dengan ya. Kalau nasab dan jar, bukan dengan alif kalau rofa, tapi dengan apa? Dhamma muqaddaro, fathah muqaddaro, kasroh muqaddaro. Itu yang beliau sahihkan. Paham kan? Iya. Berarti lain lagi ya. Alhamdulillah. Antum terserah pilih yang mana. Kalau Ibnu Aqil, Ibnu Malik kan bilang apa? Rofa dengan alif, jar dan nasab dengan iya. Nah ini belum sahihkan. Ini sekedar ditahu saja. Jadi kalau suatu saat ada yang mirip begitu, jadi antum sudah tahu. Oh itu madhabnya. Paham kan? Nah itu. Wa ma dzakarahul musannifu min annal musanna wal mulhaqu bih. Dan apa yang disebut oleh penulis bahasanya musanna dan diikutkan dengannya yakunani bil alif raf'an wal ya nasba wa jarra. Keduanya dia dengan alif ketika rofa, ya ketika nasab dan jar, wal masyhur di lugatil Arab. Itu yang terkenal di logo Arab. Ya, di logonya orang Arab. Wa minal Arab man yaj'alul mutanna wal muhlaqu bil alif mutlaqo. Bahkan lagi ini lebih heran lagi nih. Bahkan di antara orang Arab ada yang menjadikan isim mutanna dan mulhaq dengannya dengan alif secara mutlak. Rof'an wa nasban wa jarra. Rofa, nasab dan jar. Jadi mereka akan katakan nah fayaqul ja'az zaidani kilahuma, ra'aitu zaidani kilahuma, wa marartu biz zaidan kilahuma. Jangan anggap salah, ini memang ada bahasanya. Kan kalau kita yang baru belajar dasar, apakah kita bilang salah? Ternyata ada ini logonya orang Arab. Tapi ini yang tidak terkenalnya. Yang terkenalnya itu yang disebut oleh Ibnu Malik. Rofa dengan alif, nasab dengan ya, jar dengan ya. Dipahami kan? Jadi ada 3 bahasa berarti ini. Bahasa yang kedua tetap kalau rofa pakai alif, kalau nasab dan jar pakai ya, tapi irobnya beda. Alif dan ya-nya bukan alamat irob, tapi tanda apa yang disembunyikan. Dipahami ini kan? Kalau alif berarti sembunyi dhammah, kalau ya sembunyi kasroh dan tergantung amil. Nah, di antara orang Arab bahasa ketiga langsung, yaitu pakai alif. Berarti cuma disembunyikan di atas alif. Jelas kan? Setelah itu, beliau akan masuk ke jamak mudzakkar salim. Kita masuk atau tidak? Besok saja. Alhamdulillah. Jadi itu selesai. Isim mutanna juga selesai. Jadi asmaul sittah selesai, isim mutanna juga selesai, sudah. Selesai. Setelahnya langsung ke jamak mudzakkar salim. Untuk jamak mudzakkar salim beliau sebutkan lumayan juga bacaan sekitar 6 bait untuk jamak mudzakkar salim. Mudah-mudahan kita bisa langsung ambil 1 kali besok. Ini untuk jamak mudzakkar salim. Dan ada 6 bait khusus dia. Iya.